Pelayan. Seorang pria berpakaian hitam mengawasi Bella. Sejak masuk ke dalam mall besar itu, mereka tengah melakukan pencarian dan telah berhasil melacak keberadaan Bella dan William. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang, dan matanya tetap fokus menatap Bella, target yang akan mereka bawa ke hadapan bos besar mereka, sang leader mafia Tuan Besara. "Tuan, kami sudah menemukan Nona Bella," ucap pria itu. "Baik, segera bawa dia ke Jerman. Habisi pria yang bersama dengannya itu. Siapapun itu tidak boleh merusak rencanaku. Bunuh pria itu," ucap Tuan Besara memberi perintah dari Jerman. "Baik, Tuan," jawabnya mengakhiri panggilannya. Pria berpakaian hitam itu menatap Bella yang tengah berbincang dengan yang lain. Dia melihat seseorang yang cukup dikenalnya di sana, Sean, tangan kanan Black Rose. Kenapa pria gila itu di sini? Tampaknya dia bersama dengan Nona Bella. Apa hubungan mereka? Batin suruhan Besara itu. Kalau seperti ini akan sangat sulit membawa wanita itu ke Jerman, batinnya. Pria itu terus mengamati mereka selama 1 jam, entah apa yang mereka bicarakan, hingga akhirnya mereka selesai berbincang dan berpisah. Diandra, Reva, dan Sean kembali berbelanja, sedangkan William dan Bella berjalan menuju toko yang menyediakan kebutuhan mereka. Semua orang yang mengawasi mereka mengikuti William dan Bella. Kedua orang itu berjalan dengan santai sambil bergandeng tangan. William tampak menepuk kepala Bella dengan lembut sambil tersenyum. "Kamu bahagia?" tanya William. Bella mengangguk. "Sangat, akhirnya aku tenang setelah meminta maaf pada Diandra. Ternyata dia sangat baik dan ramah," jawab Bella dengan senyuman bahagia, membuat William ikut senang dengan kekasihnya itu. Mereka sudah bertukar alamat dan nomor ponsel. Tentu Diandra menggunakan nomor lamanya meski ponselnya belum dibeli. Di dalam mall, Diandra, Sean, dan Reva melanjutkan belanja mereka. Ibu hamil itu tampak sangat berseri-seri, membuat Reva dan Sean saling menatap. Karena sejak bertemu dengan Bella dia terus-terusan tersenyum bahagia. "Apa kakak sebahagia itu?" tanya Reva pada Diandra yang tengah memilih ponsel yang ingin dia gunakan. Aku bahagia, sangat bahagia." "He, kekeh Diandra." "Dasar bumil," gumam Sean. Dia persis seperti Nicky saat mengandung Jean, selalu tertawa dan tersenyum tiba-tiba, sebentar lagi menangis, sebentar tertidur, banyak sekali dramanya, bisiknya pada Reva. "Hi, kakak benar, persis seperti Kak Nicky. Tapi kenapa anak kalian jadi anak super dingin? Hah? Dia lebih dingin dari gunung Everest kah? Hah?" Kakak Reva yang membuat Sean tersenyum. "Hei, sedang membicarakan aku ya?" ucap Diandra yang mendengar percakapan mereka. "Enggak tuh." "Hah?" jawab mereka berdua sambil tertawa. Diandra hanya mendengus sambil menatap semua ponsel yang berjejeran di depannya. "Bu, saya mau yang ini," ucap Diandra pada pelayan toko yang sedari tadi berdiri, sambil menatap mereka dengan tatapan sinis, seolah merendahkan Diandra yang penampilannya sederhana dan polos tanpa makeup itu. "Itu ponsel paling mahal di sini, Mbak. Harganya 40 jutaan, itu keluaran terbaru dari perusahaan Mototich. Apa Mbak yakin memilih yang itu? Mahal loh Mbak," ucap si pelayan toko. Iya, saya mau yang ini Bu, cantik kayak punya suami saya," ucap Diandra sambil menatap ponsel itu dengan senyuman sumringah. "Ini mahal loh Mbak," ucap si pelayan. Boleh saya lihat dulu Mbak?" tanya Dian. "Aduh Mbak, berapa kali saya harus bilang ini ponsel mahal? Kalau Mbak nggak bisa beli nggak apa-apa kok, jangan dipaksain. Lagian orang-orang kaya Mbak nggak akan mungkin sanggup beli ponsel semahal ini," ucapnya dengan angkuh. Diana memasang wajah heran. Dia menaikkan bibirnya ke atas dan menatap pelayan itu dengan tatapan aneh. "Situ sakit." Cok, kalau saya cuma mau lihat emang nggak boleh ya Mbak?" "Ih aneh, toko apaan sih ini? Nyesal aku kesini. Ku bilangin Mama Park, tahu rasa kau?" ketus Diandra dengan wajah kesal. "Ada apa sayang?" Tiba-tiba suara David terdengar di dalam toko itu. Semua orang dalam toko itu terkejut melihat kedatangan seorang pria tampan yang tak lain adalah David, yang langsung mengejar istrinya ke mall setelah menyelesaikan rapat mereka. Kau udah siap rapatnya?" tanya Diandra. Pelayan toko itu cukup terkejut saat melihat David dan Joy di belakangnya, apalagi melihat Joy yang sudah warawiri dalam siaran berita.
Bukannya di asisten Tuan Nicholas yang tersohor itu? Wah, selamat datang Nona, sungguh sebuah kebanggaan melihat Nona di sini, ucap pelayan toko yang ternyata sebenarnya pemilik toko itu. Joe yang sudah menyaksikan kesombongan wanita itu diam saja. Dia berjalan ke dekat Diandra lalu membungkuk hormat sebagaimana biasa dilakukan pada David jika di perusahaan. Nyonya, sebaiknya kita keluar dari toko ini. Saya sudah menyiapkan ponsel baru untuk Nyonya, tak perlu beli barang di tempat tak berkelas seperti ini, ucap Joe yang dengan sengaja membalas pelayan itu dengan kata-katanya. Nyonya, ucap wanita itu terbelalak kaget, bahkan karyawannya juga sampai terkejut. Cak Joy, tapi aku mau yang itu, yang warna merah. Aku mau yang itu, yang warna merah, ucap Dian sambil menatap David dan Joy secara bergantian. Hai sayang, ponsel kamu juga warna merah kok. Udah aku pilihin tadi. Udah yuk kita cari makan dulu, kamu pasti lapar, ucap David. Benarkah? Baiklah, terima kasih, Uma, ucap Diana sambil mengecup pipi suaminya di depan umum membuat David tersenyum dengan wajah merona. Wah, Kak Diana sangat agresif, ha? Kakek Repa sambil berbisik pada Sian yang juga menyaksikan itu. Hai, jadi kangen Niki, ucap Sian sambil mengingat istrinya yang cantik jelita di Australia. Hei bucin, ledek Repa. Mereka pun keluar dari toko itu meninggalkan pemilik toko yang hampir gagal jantung karena akhirnya dia paham kedudukan wanita yang diejeknya tadi. Diandra berbalik dan "Olek, cuy sombong," ejek Diandra sambil menjulurkan lidahnya. Hah? Ah tidak. Seketika pemilik toko itu terjatuh ke lantai karena tubuhnya lemas setelah sadar siapa yang dijelekkannya tadi. Orang penting yang melebihi jabatannya dengan Joy. Mereka keluar dari toko itu. Kita pulang yang Kak, aku ngantuk. Wah, ucap Diana sambil menguap dan memeluk lengan David dengan kepalanya bersandar di lengan itu. Ngantuk, tapi kamu belum makan, ucap David. Tenang saja, dia sudah makan banyak tadi di kafe. Dia mungkin lelah, sebaiknya kita pulang. Dan lagi ada yang ingin kusampaikan pada kalian, ucap Sian dengan nada serius langsung membuat David paham. Baiklah kita pulang, ucapnya sambil merangkul istrinya yang sudah mengantuk. Mereka berjalan keluar dari mal besar itu tanpa membawa apapun. Tiba-tiba seseorang berteriak memanggil Diandra. Diandra, tolong. Sean, tolong Bella. Pekik seseorang yang berjalan ke arah mereka dengan terseok-seok. Tubuhnya penuh luka lebam dan berdarah. William, ucap Repa, Dian dan Sean yang terkejut melihat William begitu berantakan.